Guys, gimana kabarnya minggu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan mereaction sebuah video masih terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Nah, ini si AL ini ya ternyata sekarang semakin viral aja nih. Dan FYP ya di media sosial. Oke, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Buka di depan publik, saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin ya, uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup. Kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO. Penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang, dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah, ini yang kita takutkan, ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu, mas. Nah, jadi saya tantang aja. Oke, kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Transparansi. Audit, transparansi. Bener dong? Lo transparansi, lo bisa tunjukin bahwa keuangan lo match, ya, keuangan lo match, semuanya masuk ke situ, kemana itu pengurusan bayi, apa semua segala macam, ya kan, diaudit oleh akuntan publik. Tunjukkan ke masyarakat. Nah, kalau lo benar, gue minta maaf. Ya kan, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, nggak mungkin mas itu. Aduh, yang satu udah mulai agak diem. Muncul yang satu lagi, guys. Enak bener kalau Novi bener, katanya dia cuman minta maaf aja gitu, guys, katanya. Nah, nanti terus kalau udah diaudit dan kalau pernyataan yang Anda katakan itu salah dan tidak terbukti, itu nanti gimana? Apa nggak malu Anda? Harusnya Anda berpikir sampai situ. Tapi kayaknya Anda tuh, ya nggak mungkin lah dia nyampe mikir sampai ke situ. Ya, teruskan aja lah prestasi Anda. Rakyat Indonesia ini sangat bangga dengan Anda. Lanjutkan ya. Salam Hotman 911. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain, dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu, waktu laporan tersebut diproses, beberapa kali mendapat hambatan karena oknum pengacara tersebut pada saat yang bersamaan ditahan di penjara di Rutan Salemba terkait kasus asuransi. Dan setiap diperiksa oleh Cyber Mabes Polri, sering kasih alasan lagi cuci darah, dirawat di ruang penginapan rumah sakit di Rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran, jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai, tapi begitu hina dalam video-video yang diviralkan, sangat menghina institusi kejaksaan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut. Salam Hotman Paris. Ya, baguslah. Biar ketar-ketir tuh si Ono. Biar gak keluar-keluar terus ya, guys. Pokoknya kita kawal terus ya kasus ini. Apalagi tentang si AL ini. Sekarang kan pelapor AL ini udah mulai bergerak ya, guys. Karena memang tingkahnya si AL ini sih yang sudah kelewatan batas. Ini yang kasihan nih anak-anaknya sama istrinya loh, guys. Asli. Pasti mereka ini udah gak bisa tidur lihat kelakuan bapaknya kayak gini. Pernah dipenjara karena kasus KTP palsu, dan bahkan mengenai 9 naga itu katanya semua pengacaranya dari Bang Hotman. Gimana Bang tanggapan? Itu sudah pasti nggak benar.
Kenapa? Kalau dia bilang mengenai KTP palsu, ya, yang bikin KTP palsu itu berdasarkan fakta persidangan sudah jelas. Yang bikin adalah si Melisa di situ, ya. Dia yang bikin. Saya dibilang ikut serta mendapatkan uang dari hasil klaim. Yang namanya saya lawyer, saya belain orang, kita nggak pernah ngecek KTP-nya palsu apa enggak. Ya, saya ada 200 klien tiap bulan datang kasih kuasa. Emangnya satu persatu saya harus ke Disdukcapil masing-masing tanya ini KTP-nya asli atau palsu? Ya tidak. Di situ. Ya, terus kalau saya mendapatkan uang dari hasil klaim, dari hasil kinerja saya mensomasi perusahaan asuransi di situ, ya kan? Ya itu memang berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Jadi ini Hotman orang yang nggak ngerti hukum, ya. Dia ini tergerak oleh, ya, dugaan saya adalah tergerak oleh keirian, kedengkian dia kepada kesuksesan. Bagaimana junior dia dalam 4 tahun ya bisa melewati dia dalam hal kepawaian, dalam hal ketenaran saya. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Alah, aku aja loh guys, nggak tahu si AL ini siapa ya. Kalau nggak pas di kasusnya si Agus ini. Kalau Bang Hotman, Bang Hotman kan udah terkenal pengacara top lah. Anda itu siapa? Nah ini guys, ternyata episodenya ini malah makin panjang nih ya. Malah lebih panjang dibandingkan dengan episodenya film apa itu guys? Tersanjung apa itu. Semoga nanti ada sutradara ya guys ya yang memperhitungkan untuk bikin filmnya si Agus ini, karena memang ya lumayan menarik dan bikin muak juga ya guys. Jujur punya ngomong nggak? Nggak. Nah, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Kabinet sampah. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada kompeten di situ. Berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi, memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah, itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya. Ya, dan tidak akan membawa Indonesia untuk dibangun menjadi baik. Menteri pada nggak punya otak itu, menteri goblok kalau saya boleh bilang. Itu otak, makanya otak tolol tuh yang dipelihara. Menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah. Ya kalau menteri hukum dan HAM aja kayak begitu, saya tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sekarang yang saya melihat begini, ya saya against. Nah, karena apa? Saya melihat bahwa Prabowo ini tidak ada niat untuk merubah. Kalau dia ada niat untuk merubah, dia gantilah menteri dengan menteri yang bagus, bukan menteri sampah. Oh, jadi di Indonesia ini yang pinter cuman Alvin Lim ya guys. Nah, kalau Alvin Lim itu yang A-nya itu apa guys? Nah, ini aku mau menanya ya guys ya. Ini termasuk penghinaan terhadap pemerintah itu ada pasalnya nggak guys? Atau masuk dalam kalau hal rakyat mengkritik pemerintah itu kira-kira ada pasalnya nggak guys? Silahkan yang tahu tulis di kolom komentar ya guys. Kini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya... Lu nih sebenarnya kenapa ya, dan ada apa sih sebenarnya? Nah, lu punya beban pikiran apa sih? Sepertinya beban hidup lu tuh berat bener gitu. Lu sakit apa nih sebenarnya? Hah? Gejala awalnya seperti apa bisa sekronis ini gitu? Hah? Gue sih gak habis pikir sih dengan apa yang keluar dari congor lu. Mungkin lu lupa minum obat kali ya? Apa dosis obatnya ketinggian gitu? Jadinya agak gesrek gitu. Apa gimana sih? Ini konsepnya gimana sih? Jadi saya hanya yang punya utang ya buat yang bayar bank itu. Berapa? 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. Jadi total 43 ya? 43 juta. Iya. Yang nanti rencananya mau Wawa balikin. Insya Allah saya balikin. Itu kan karena
saya pikir uangnya Agus, ya saya balikinnya ke Agus gitu. Kalau nggak terjadi story-storynya, terus mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini gitu. Karena saya pikir kan ide sudah selesai gitu. Berarti ini bener ya guys, uang donasi Agus itu disalahgunakan sama Wawa. Tapi kenapa dia diam, malah menuduh Tenovi dan berbohong? Tidak benar, uang donasi itu disalahgunakan. Jadi dia awalnya memang tidak mengakui bahwa uang donasi itu disalahgunakan. Saat ini akhirnya kan mengakui kan kalau uang donasi itu disalahgunakan, bayar utang, terus bayar anak sekolah juga. Ya memang sudah sewajarnya Wawa mengembalikan uang tersebut. Ya kan nanti kalau punya sertifikat bisa di sekolahan lagi kan. Babe, bentar. Aku mau kayak ngomong gitu. Tenang ya, kamu udah sih bilang. Ini nanti kalau anaknya nangis lagi, bapak yang kenapa-napa, udah kita nggak usah bantuin. Gitu kan. Aku mau komen. Ya udah. Sok, ekspresikan semuanya. Ekspresikan. Action. Sama terus kayak ada kan yang kayak banyak banget yang komen, ini anaknya yang waktu bela bapaknya kan, minta bapaknya dari penjara gini-gini semua gitu kan. Terus terus kalau misalnya nanti anaknya nangis lagi bapaknya mana, udah kita ketawain aja gitu, tepuk tangan gitu kan. Dan kayak menurut aku waktu itu kan aku yang harus suarain itu hal yang benar. Cuman saat ini alasan mereka kayak memusuhin apa ya, papi aku, dan juga karena aku anaknya jadi aku ikut dihujat, itu alasannya karena papi aku ngebelain Agus gitu. Maksud aku, kenapa? Emangnya aku harus ikutan ngejelek-jelekin Agus kah? Kan masa aku gak ada hubungannya sama ini. Apakah maksudnya mereka gak mau dukung aku, kayak udah gak apa-apa, karena aku gak mau ikut-ikutan yang lain buat ngejelek-jelekin orang yang disabilitas. Aku gak ada sangkut pautnya dalam hal itu gitu. Karena kan papi aku yang ngebela, karena kan ya setiap orang punya hak untuk dibela ya, walaupun sekalipun mereka pembunuh, penjahat pun ya mereka punya hak untuk punya pengacara gitu. Dan walaupun nggak semua orang itu baik, tapi Agus ini ya agak sebenarnya dia agak apa ya, aneh, kocak, lucu gitu ya kalau bisa lihat tiktoknya. Cuman ya namanya orang punya ciri khas masing-masing, tapi menurut aku sih kasihan sih, karena dia Aduh. Ini anaknya AL ya guys, bilang kalau Agus itu agak aneh, lucu dan kocak gitu katanya. Udah tahu Agus kayak gitu, tapi kenapa loh kak, bapaknya kakak ini loh kok ya dibilangin, kok ya jangan belain Agus gitu loh. Malah sekarang gara-gara bapaknya sampean itu malah makin kemana-mana nih beritanya. Oke guys, kita lanjutkan videonya. karena dia dibully banyak orang ya, walaupun mungkin emang karena kalau pandangan aku karena dia aneh, jadi orang banyak ngebully dia. Tapi masa aku harus ikutan ngebully dia, kan enggak kan? Ya udah gitu sih. Banyak banget sih, kayak baru-baru ini pelacur gitu-gitu, terus anjing semoga bapak lu cepet mati dan lain-lain gitu lah ya. Terus operasi dulu tuh bapak lu gitu, operasi muka sama gigi kan tuh duitnya banyak. Terus tolol anjing gitu-gitu. Terus wanita penghibur ya, kamu gitu-gitu. Tapi ya aku biasa aja sih, cuman kayak menurut aku kurang kerjaan aja sih orang gitu. Jadi aku nggak mikirin, cuman males aja sih ngeliat, terus kayak harus hapus komennya kan. Aku hapusin semua komen, aku blok semua yang komen kayak gitu. Terus aku gak guna banget sih mereka komen di TikTok aku. Emang hubungannya aku sama ini apa? Kan nggak ada. Ya hubungannya ada lah. Udah tahu bapaknya kakak itu malah laporin Tenovi, menghina Tenovi kayak gitu. Ya jelas lah, pasti bakalan dapat serangan dari netizen. Tahu sendiri kan, netizen di Konoha ini kan sangat luar biasa, dan ya udah pada pinter-pinter lah. Jadi kalau kayak AL ini mau ngeles ya, kita sebagai netizen ya kita juga udah pinter ya, udah nggak bisa dibodohin juga. Aduh ya kak,
Harusnya itu loh bapaknya dibilangin, jangan memperpanjang kasus ini, udahlah. Kan katanya umurnya tinggal 2 tahun lagi tuh. Divonis dokter 2 tahun lagi. Ya harusnya lebih mendekatkan diri kepada pencipta, jangan malah bikin rame kayak gini. Oke guys, terkait video barusan tentang sumber pendapatan Teknovi ya, nanti bisa lihat aja di podcastnya Dr. Richard Lee. Jadi di situ dijelaskan sama Teknovi tentang sumber dari pendapatannya Teknovi. Dan di situ juga Teknovi kan mempersilahkan jika ada yang mau audit itu dipersilahkan. Nah ini yang jadi pertanyaan, apabila nanti yang sudah dikatakan oleh AL ini tidak terbukti, nah ini gimana? Apa nggak malu nih AL ini? Sekarang ngotot, nanti kalau bener diaudit tidak terbukti katanya cuma minta maaf, wah enak bener cuma minta maaf. Ya nggak semudah itulah bos. Semua itu ya harus ada ininya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tentang video terbaru, yaitu tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini.